Jean-Baptiste. Jean-Baptiste membaca buku Wealth of Nations ketika ia berumur 20 tahun. 15 tahun kemudian ia mempublikasikan buku dalam bahasa Prancis. 15 tahun kemudian ia mempublikasikan buku dalam bahasa Prancis, yaitu Trade the Economy Politique tahun 1803. Dalam bahasa Inggris diterjemahkan dengan A Treatise on Political Economy. Dalam bahasa Indonesia adalah Risalah Politik Ekonomi. Buku Say mendiseminasikan atau berhasil menyebarkan gagasan Smith pada bangsa-bangsa di benua Eropa. Say dikenal sebagai pionir atau pelopor teori nilai subjektif yang nantinya memunculkan pemikiran ahli ekonomi neoklasik. Menurut Say, harga itu mengukur nilai, dan nilai suatu komoditi mengukur utility atau kegunaannya. Utility adalah dasar untuk membahas harga. Ahli ekonomi saat ini juga mengingat Say dengan sebuah dalil yang disebut dengan hukum Say, yaitu penawaran menciptakan permintaan atau supply creates its own demand. Nah, ini adalah buku Jean-Baptiste ya, dalam bahasa Prancis. Thomas Robert Malthus mempelajari beberapa ilmu filsafat, matematika, dan teologi. Tahun 1805, ia menjadi guru besar sejarah dan politik menjadi guru besar sejarah dan politik ekonomi di East India College dekat London. Ya. Terdapat satu buku Malthus yang sekurang-kurangnya perlu kita ketahui, yaitu Essay on the Principle of Population yang ia publikasikan tahun 1798. Buku ini memperoleh dukungan dari Ricardo dan John Stuart Mill yang kemudian menjadi Malthusianism. Nah, ini artefak bukunya ya. Nah, ini edisi berapa nih? Nah, ini edisi pertama, kemudian ini edisi yang keduanya. Nah, dalam pengantar buku edisi pertama, Malthus mengungkapkan isu perkembangan masyarakat di masa mendatang, atau ia menyebutnya dengan future improvement of society. Penduduk harus berada pada tingkat yang subsisten, yaitu penduduk harus bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Bahan bacaan yang dikoleksinya tidak menampilkan bagaimana tingkat hidup yang subsisten itu. Inilah yang memotivasi Malthus untuk menjelaskan melalui bukunya itu. Subsisten yang dimaksud adalah ketersediaan bahan makanan pokok. Narasi pada bukunya dapat dikatakan modern secara keilmuan. Ya, saya sudah membaca bukunya. Karena telah menggunakan kaidah-kaidah logika yang berurut. Ia menampilkan postulat-postulat dari hasil temuannya. Salah satu postulat yang populer adalah penduduk meningkat dengan rasio geometris. Misalnya 2, 4, kemudian 16, ya, kemudian 16 kuadrat. Kemudian subsistensi atau bahan makanan pokok hanya meningkat dengan rasio aritmetik 1, 2, 3, 4. Nah, sehingga ada gap antara apa yang dibutuhkan oleh manusia atau populasi dengan subsistensi atau ketersediaan bahan makanan. Agar masa depan masyarakat sejahtera menurut Malthus, maka penduduk dan subsistensi harus sama. Ini yang merah dan hijau ini harus sama. Ia mendeduksi sebuah formulasi kebijakan, ya, di mana dengan pemikiran, ya, formulasi kebijakannya adalah mengendalikan jumlah penduduk. David Ricardo lahir dari keluarga kaya di London tahun 1772. Ayahnya adalah imigran dari Amsterdam. Ayahnya seorang stockbroker atau pengelola saham. Pada usia 14 tahun, Ricardo mengikutinya. 7 tahun kemudian meninggalkan agama Yahudi dan menikah dengan perempuan Kristen. Tahun 1810, Ricardo menjadi partisipan diskusi mengenai kebijakan moneter yang berpengaruh saat itu.
Ia menjelaskan bahwa inflasi di Inggris terjadi karena kelebihan surat berharga. Ya, ini sepintas saja. Ia juga sempat menjadi anggota parlemen atau istilahnya anggota DPR ya pada tahun 1819. Ricardo menulis buku yang berjudul On the Principle of Political Economy and Taxation pada tahun 1817. Nah, ini edisi pertamanya. Ini edisi pertamanya ya. Kemudian ini edisi ketiga. Nah, ini yang coklat ini adalah edisi ketiga. Pada pengantar buku edisi ketiga, ya, saya sudah membacanya. Ricardo menampilkan pengertian masalah prinsip politik ekonomi. Pengertian masalah prinsip politik ekonomi. Bermula dari pandangan umumnya. Ya, jadi di alinea pertama dia menulis the earth atau hasil the produce of earth atau hasil bumi yang diambil dari permukaannya atau surface dengan menggunakan tenaga kerja, mesin, dan modal dibagi ke dalam 3 kelas masyarakat, yaitu pemilik lahan, pemilik modal, tenaga kerja, dan tenaga kerja yang digunakan industri, tutur Ricardo. Istilah industri digunakan untuk menunjukkan sekumpulan produk sejenis. Misalnya industri pakaian terdiri dari pengusaha-pengusaha yang menghasilkan pakaian. Ya, pengusaha-pengusaha yang menghasilkan pakaian itu disebut dengan industri pakaian. Imbalan bagi tenaga kerja disebut dengan upah. Imbalan bagi pemilik lahan disebut dengan sewa. Dan imbalan bagi pemilik modal adalah keuntungan. Upah, sewa, dan keuntungan akan berbeda-beda pada setiap kelompok masyarakat, tergantung pada perbedaan kesuburan tanah, modal yang terakumulasi, ya, keahlian, kecerdasan, dan jumlah penduduknya, serta peralatan yang digunakan dalam pertanian. Ya, begitu penuturan Ricardo. Jadi masalah prinsip politik ekonominya adalah bagaimana menurunkan ya atau merumuskan dalil yang meregulasi atau menentukan distribusi tersebut. Apa faktor apa yang menentukan distribusi pendapatan? Mengapa upahnya sekian? Mengapa sewanya sekian? Mengapa keuntungannya sekian? Yang dimaksud adalah distribusi pendapatan kepada tenaga kerja, pemilik lahan, dan pemilik modal. Nah, itu adalah masalah prinsip politik ekonomi menurut David Ricardo. Pada buku tersebut, Ricardo menjelaskan distribusi pendapatan fungsional, yaitu distribusi pendapatan antara pekerja, kapitalis, dan tuan tanah. Teori nilai menjadi elemen penting oleh karena itu. Menjelaskan dampak perkembangan teknologi terhadap kesempatan kerja. Warisan penting bagi para ekonom berikutnya adalah dalam hal metodologi. Ricardo bekerja dengan model teoritis dan mengembangkan metode deduktif dalam ilmu ekonomi. Biasanya dimulai dengan menggunakan asumsi untuk mendeduksi teorema dalam tahapan logika yang jelas. Sementara cara kerja Smith bersifat induktif yang dimulai dengan pengamatan dunia nyata untuk kemudian diambil prinsipnya secara umum. Nah, ini ilustrasi untuk masalah distribusi pendapatan. Pada bab pertama kita mulai membahas bukunya ya sepintas saja. Ricardo menjelaskan tentang nilai. Pembahasan ini mengacu pada teori nilainya Smith. Jadi dia merefer pada teori nilai Adam Smith. Supaya nilai dapat dipertukarkan, maka setiap komoditi harus memiliki utility. Komoditi memberikan nilai pertukaran berdasarkan kelangkaannya dan jumlah tenaga kerja yang digunakan dalam proses produksi menghasilkan komoditi itu, tutur Ricardo. Ia membedakan tenaga kerja untuk memproduksi barang antara dengan barang akhir. Ya, barang antara adalah barang yang digunakan untuk keperluan proses produksi. Ya, misalnya cangkul, mesin jahit itu intermediate goods atau barang antara. Barang akhir adalah barang yang siap digunakan oleh masyarakat. Ya, gandum, jagung, padi. Terdapat proporsi modal tenaga kerja yang berbeda pada dua barang tersebut. Nah, sewa lahan atau rent menurut Ricardo adalah bagian yang dihasilkan oleh bumi. Karena tadi sewa itu diperoleh oleh pemilik lahan.
yang diberikan kepada pemilik lahan atau landlord atas penggunaan kesuburan lahan. Kesuburan lahan itu yang bersifat alami, yaitu pemberian Tuhan ya. Sewa lahan tergantung pada tingkat kesuburannya. Tingkat kesuburan lahan menentukan keuntungan. Pemilik lahan yang subur akan menerima tingkat sewa yang lebih mahal dibandingkan dengan pemilik lahan yang tidak subur. Kenapa? Karena pada lahan yang subur biaya produksinya lebih murah. Karena sebut saja tidak ada tambahan biaya untuk pupuk. Sedangkan pada lahan tandus biaya produksinya mahal karena harus menambah input untuk menunjang pertumbuhan tanaman. Sebut saja pupuk, obat-obatan. Biaya produksi pemilik lahan tandus oleh karena itu lebih besar atau lebih mahal. Jika komoditi yang ditanam adalah jagung dan harga pasar atau pertukarannya sama, maka pemilik lahan subur akan memperoleh keuntungan lebih besar dari pemilik lahan yang tandus. Nah, itulah faktor yang menentukan perbedaan sewa ya antara satu tempat dengan tempat yang lain. Menentukan perbedaan sewa satu tempat yang tanahnya subur dengan satu tempat yang tanahnya tandus. Ricardo kemudian mendorong perdagangan internasional. Gagasannya itu mendorong perdagangan internasional karena akan memberikan manfaat besar bagi suatu bangsa. Di bawah sistem perdagangan yang sangat bebas, setiap negara akan mengalokasikan modal dan tenaga kerja sebermanfaat mungkin, tutur Ricardo. Ia menampilkan teori keunggulan komparatif dalam bukunya atau perbandingan biaya sebagai dasar untuk memutuskan ya, jenis spesialisasi komoditi yang harus diproduksi. Spesialisasi produksi berdasarkan keunggulan komparatif akan memberikan manfaat efisiensi bagi negara yang bertransaksi. Jadi melakukan perdagangan internasional tapi negara itu melakukan spesialisasi produksi. Pada jenis komoditi apa? Ya, spesialisasi itu dilakukan. Nah, Ricardo menampilkan contoh untuk pengambilan keputusan yang diperagakan melalui tabel ini. Nah, ini ada dua tabel, tapi tabel yang kedua itu bersumber dari tabel pertama. Tabel pertama adalah jumlah tenaga kerja untuk produksi pakaian dan minuman di Inggris dan Portugal ya. Jadi untuk menghasilkan satu unit pakaian, Inggris menggunakan 100 orang. Untuk menghasilkan sejumlah minuman, Inggris menggunakan 120 orang. Portugal masing-masing tenaga kerjanya 90 dan 80. Jadi ingat-ingat ini adalah jumlah tenaga kerja ya. Portugal menampilkan produksi komoditi pakaian dan minuman yang lebih efisien dibanding Inggris. Ya. Oke, tenaga kerjanya lebih sedikit ya, 90 untuk pakaian dan 80 untuk minuman. Sedangkan Inggris menggunakan lebih banyak tenaga kerja, yaitu 100 orang ya, untuk pakaian. Begitupun halnya dengan alokasi pekerja untuk produksi minuman. Nah, secara absolut menurut Adam Smith ya, yang unggul dalam produksi pakaian minuman yaitu Portugal. Tapi kalau berdasarkan pada keunggulan absolut Adam Smith, maka tidak akan terjadi perdagangan internasional. Nah, pertanyaan Ricardo, secara komparatif negara mana yang memiliki keunggulan dalam produksi pakaian dan minuman? Nah, metode yang dirumuskan Ricardo disajikan pada tabel ini ya. Nah, ini tabel kedua ini ya, menampilkan perbandingan biaya produksi pakaian dan minuman di Inggris dan Portugal. Kenapa jadi biaya produksi? Karena diasumsikan biaya produksinya itu hanya bersumber dari tenaga kerja gitu ya. Ini dalam satuan orang. Tentu dalam ukuran rasio ya. Jadi untuk analisisnya kita melihat hasil pembagian bilangan rasional ya. Ini 100/90 artinya 100 orang tenaga kerja ya, pada pabrik pakaian di Inggris dibagi dengan tenaga kerja pada pabrik pakaian di Portugal. 100/90 sama dengan 1,1 ya. Kemudian dibalikin sebaliknya 90 bagi 100 untuk Portugal sama dengan 0,9. Begitupun untuk produksi minuman. Nah, simpulannya Inggris akan lebih efisien dalam produksi pakaian ya. Jadi 1,1 lebih kecil dibanding dengan 1,5. Artinya apa? Ya, artinya untuk memproduksi pakaian di Inggris hanya butuh 1,1 tenaga kerja. Ukurannya bisa jam kerja misalnya. Sementara untuk minuman tenaga kerjanya lebih banyak yaitu 1,5. Nah,
Sedangkan Portugal akan lebih efisien dalam produksi minuman karena 0,67 lebih kecil dari 0,9. Jadi tenaga kerja yang digunakan untuk memproduksi minuman di Portugal itu relatif ya secara komparatif lebih kecil dibanding dengan tenaga kerja yang digunakan untuk produksi pakaian. Nah, Inggris hanya butuh 1,1 tenaga kerja untuk memproduksi 1 unit pakaian per tahun. Sedangkan untuk produksi minuman butuh tenaga kerja lebih banyak 1,50 orang. Nah, ini contoh tentu saja dalam kenyataannya tidak realistik dengan mengatakan tenaga kerja dalam ukuran desimal. Tapi simpulannya, tenaga kerja yang dibutuhkan untuk memproduksi 1 unit pakaian per tahun lebih sedikit dibandingkan dengan minuman di Inggris ya. Jadi agar transaksi dua negara tersebut memberikan manfaat atau gain, maka Inggris spesialisasi dalam produksi pakaian ya dan Portugal spesialisasi dalam produksi minuman. John Stuart Mill. Politik ekonomi klasik mencapai puncaknya melalui pemikiran John Stuart Mill. Mill adalah filosof dipengaruhi oleh semangat pemikiran ilmiah ayahnya yaitu James Mill. Ia memberikan kontribusi berupa logika dan menjadi pelopor utilitarianism, yaitu teori filsafat moral yang memiliki pemahaman bahwa tindakan manusia ditentukan dan mempertimbangkan kemanfaatan publik dan individu. Buku John Stuart Mill yang menjadi referensi hingga pertengahan abad ke-19 adalah Principle of Political Economy with some of their application to social philosophy, atau diterjemahkan dengan prinsip politik ekonomi dengan beberapa aplikasinya terhadap filsafat sosial. Nah, ini bukunya dalam bentuk digital tuh masih ada ya. Jadi ada orang yang scan buku-buku zaman dulu. Nah, ini edisi pertamanya, kemudian ini edisi yang diterbitkan tahun 1923. Jadi masih terus diproduksi ini bukunya nih. Pada kata pengantarnya, Mill menginformasikan bahwa pembahasan politik ekonomi mengemuka setelah Smith mempublikasikan Wealth of Nations. Itu keterangan dari James Mill. Wealth of Nations telah sangat mengesankan dirinya sendiri di benak orang-orang di dunia dan para pembuat undang-undang. Jadi populer banget ya menurut Mill tuh buku Wealth of Nations. Sekaligus Mill juga mengkritik apa yang perlu dikembangkan dari diskusi tentang politik ekonomi saat itu. Jadi ya dia objektif ya mengakui kemasyhuran buku Wealth of Nations, tapi dia juga menemukan hal-hal yang harus dia kritisi. Nah itu teman-teman, itulah budaya akademik ya. Itulah budaya akademik. Jadi antar teman harus biasa mengkritik. Mengkritiknya dengan logika ya. Bukan menghina itu bukan mengkritik. Mengkritik juga dosen. Nah, itu bagian daripada budaya akademik gitu ya. Karena dosen juga manusia. Ya tadi kalau Anda cermati ada beberapa teks yang saya salah nulis juga atau saya salah baca. Ia menerangkan bahwa beberapa tahun sebelum menerbitkan bukunya, terdapat diskusi populer tentang mata uang atau currency dan perdagangan antar negara. Kemudian ia mengatakan bahwa politik ekonomi perlu dikaji ulang dalam konteks yang lebih luas. Politik ekonomi tidak dapat dipisahkan dengan cabang filsafat sosial lainnya, tutur Mill dalam pengantar bukunya. Dari sini kita dapat memahami kenapa ada kalimat bla 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 with some of their application to social philosophy pada judul bukunya ya. Kenapa ada ini? Untuk menampilkan kritiknya. Mill menampilkan kritiknya terhadap gagasan yang berkembang ketika bukunya ditulis. Ia mengatakan bahwa saat itu muncul tulisan-tulisan sepersis Smith. Jadi saat itu terpublish juga buku-buku ya sepersis Smith menulis ya, yang diadaptasikan atau disesuaikan dengan pengetahuan dan gagasan saat itu. Ada beberapa bagian Wealth of Nations yang usang, salah tulis nih saya, yang usang dan berkurang kesempurnaannya ya, setelah beberapa tahun dipublikasikan. Seiring dengan perkembangan masyarakat, temuan inilah yang memotivasi John Stuart Mill untuk menulis buku Principle of Political Economy. Politik ekonomi ditempatkan Mill sebagai suatu cabang ilmu. Ungkapan ini sangat jelas ditemukan pada bagian awal bukunya. Politik ekonomi sebagai cabang ilmu
yang sangat modern. Tulisnya pada alinea pertama bagian preliminary. Subjek yang dikajinya adalah kemakmuran. Mill memberikan informasi bahwa saat itu politik ekonomi telah menjadi profesi penulis yang khusus. Mereka mengajar, menyelidiki atau meneliti sifat kemakmuran dan dalil produksi serta distribusinya. Principle of Political Economy di dalamnya mengandung 3 buku. Setiap buku terdiri dari beberapa bab. Struktur tulisan demikian memang telah ditemukan atau tampak terbiasa saat itu. Begitupun dengan struktur buku sebelumnya, seperti Smith dan Ricardo. Pada buku 1 Mill menjelaskan produksi yang disusun ke dalam 13 bab. Jadi bukunya itu kalau dibuka ada buku 1, ada buku 2, ada buku 3. Nah, buku satunya itu menjelaskan produksi. Ya, di dalam bab buku tentang produksi itu ada 13 bab. Topik utama pada buku 1 itu adalah tentang tenaga kerja dan modal. Buku 2 menjelaskan distribusi yang disusun ke dalam 16 bab. Setelah memahami judul setiap bab, istilah distribusi pada buku 2 membungkus penjelasan tentang distribusi pendapatan. Bukan distribusi barang dari produsen ke konsumen ya. Jadi lebih tepatnya distribusi hasil produksi kepada para pihak yang terlibat dalam kegiatan produksi. Bab 2 ini tampak melanjutkan isu yang dibahas oleh David Ricardo. Jejak gagasan Ricardo pada buku kedua Mill itu terlihat dengan jelas sekali. Bahkan Mill menampilkan penjelasan sosial lain seperti perbudakan, pekerja bagi hasil, istilahnya adalah metayer. Jadi kajian mengenai bagi hasil, saya kira referensi awalnya harus dari buku John Stuart Mill ya. Kemudian kontrak pekerja di pertanian atau courtiers yang berbasis persaingan, upah, keragaman upah, keuntungan dan sewa. Di sini kita melihat adanya konsistensi dengan gagasan sebelumnya, yaitu gagasan Ricardo dan para pemikir lain saat itu. Pada buku 3 Mill ya menjelaskan tentang pertukaran atau exchange. Bab yang terbungkus pada buku 3 adalah monolog tentang nilai. Nilai dalam permintaan dan penawaran, nilai dalam biaya produksi, ya, analisis akhir biaya produksi, nilai di dalam sewa, kemudian simpulan tentang nilai. Pada buku 3 tampak bahwa Mill menambah penjelasan tentang nilai. Bahkan sangat mengagetkan ketika Mill menjelaskan nilai dalam permintaan dan penawaran. Ia mengutip teori Thomas de Quincey. Ya, bukunya Thomas de Quincey itu hidup dari 1785 dan meninggal tahun 1859. Kemudian saya cari dan saya peroleh buku Quincey. Wow, luar biasa. Quincey sudah menggunakan algoritma untuk menjelaskan tentang utility dan nilai. Jadi matematika waktu itu sudah digunakan untuk melakukan analisis tentang politik ekonomi. Ini kita simpan saja sebagai pekerjaan rumah untuk dipelajari atau kita simpan sebagai bahan diskusi untuk pengembangan materi sejarah pemikiran ekonomi. Soalnya nama Quincey jarang sekali dibahas oleh para ekonom. Alhamdulillah saya sudah memperoleh bukunya. Ada satu bukunya yang berjudul Logic of Political Economy yang perlu kita bedah ya di waktu terpisah dari jadwal kuliah. Nah, kemudian kita coba terbang ke Jerman. Ya. Terakhir nih, ya. Ada Karl Marx, ya. Tadi kita di bagian awal saya menjelaskan bahwa Karl Marx itulah yang menyebut Adam Smith, Thomas Herbert Malthus, David Ricardo, ya, Jean Baptiste dan John Stuart Mill itu sebagai kelompok pemikir klasik. Marx panggilannya lahir di Jerman pada tahun 1818. Berarti umurnya berbeda 95 tahun dengan Smith yang mempelopori diskusi politik ekonomi ini. Ia belajar ilmu hukum dengan filsafat dan sejarah di Bonn dan Berlin, sebuah kampus ini ya. Kemudian memperoleh gelar doktor filsafat di Jena. Karirnya dimulai sebagai jurnalis dan editor surat kabar bernama Renaissance. Renaissance itu Renaissance, pencerahan ya. Marx aktif dalam kehidupan politik
ketika terjadi revolusi demokrasi di beberapa negara Eropa. Ia menjadi lebih radikal dan aktif dalam Liga Komunis tahun 1847. Marx punya teman sekaligus sponsornya, jadi yang membiayai produksi bukunya. Namanya adalah Friedrich Engels. Lahir tahun 1820, meninggal tahun 1895. Jadi umurnya beda, lebih muda 2 tahun dari Karl Marx. Kemudian mereka mempublikasikan buku Komunis Manifesto tahun 1848 sebagai program dari Liga Komunis. Ya, jadi Liga itu adalah sebuah perkumpulan ya, yang terbentuk saat itu. Pada tahun 1849, Marx pindah ke London hingga akhir hayatnya di sana. Ia melakukan atau membuat kritisisme terhadap tulisan politik ekonomi. Terhadap tulisan-tulisan politik ekonomi berarti kritik terhadap pemikir klasik ya, sebagai bagian dari pandangan politik yang ia komunikasikan saat itu. Di mana? Di Liga Komunis tadi. Marx menolak dengan tatanan hak kepemilikan perorangan. Jadi Marx itu menolak kepemilikan individu atas alat-alat produksi. Secara referensi, Marx mengagumi pemikiran Ricardo yang telah kita ulas sebelumnya, khususnya metodologi deduktif yang digunakan oleh Ricardo. Nanti kita akan melihat bagaimana bentuk pemikiran deduktif Marx ya, dalam upaya dia menjelaskan tentang capital atau modal. Pemikiran Ricardo bersenyawa dengan pemikiran Hegel yang sebelumnya dipelajari oleh Marx. Setelah mempelajari politik ekonomi selama 2 dekade atau sekitar 20 tahunan, Marx kemudian mempublikasikan bukunya volume 1 yang berjudul Das Kapital dengan bahasa Jerman ya, yang dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai Capital atau Kritik Politik Ekonomi pada tahun 1867. Capital .2 Kritik Politik Ekonomi. Kemudian menerbitkan buku volume 2 dan volume 3 dipublikasikan secara berurutan pada tahun 1885 dan 1894. Volume 2 menjelaskan proses sirkulasi kapitalis. Ini kata kuncinya. Apa itu sirkulasi kapitalis? Kemudian volume 3 menjelaskan proses produksi kapitalis secara keseluruhan yang di dalamnya juga menjelaskan sejarah teori nilai surplus. Ini yang akan kita pelajari ya. Sirkulasi kapitalis, proses produksi kapitalis, dan teori nilai surplus. Nah, ini buku Karl Marx ya, edisi pertama dalam bahasa Jerman ya. Kapital, Kritik der Politischen Ökonomie ya, Karl Marx. Hingga memasuki awal abad 20, sekitar tahun 1900-an, mendekati tahun 1900-an, buku Marx masih diproduksi dan diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Jadi setelah Marx meninggal, temannya yaitu Friedrich Engels terus merevisi bukunya, memproduksi bukunya. Ya, Friedrich Engels meneruskan penulisan dan penyebaran gagasan Marx. Ya, saya memiliki naskah volume 1, edisi ketiga yang dipublikasikan oleh Random House itu. Makanya saya baca. Tentu saja buku ini dilegalkan oleh Google, si Google ini berupaya memasukkannya ke dalam public domain. Volume 1 disusun dengan 6 bagian yang saya terjemahkan sebagai berikut ya. Ada pembahasan mengenai komoditi dan uang, transformasi uang menjadi modal, produksi nilai surplus absolut, produksi nilai surplus relatif, produksi nilai surplus absolut dan relatif, upah, akumulasi modal, serta definisi mengenai akumulasi primitif. Nah, memahami buku Marx cukup sulit dibandingkan buku yang ditulis oleh para pemikir klasik sebelumnya. Ungkapan ini juga dinyatakan Marx. Marx juga nulis di bukunya itu. Pada kata pengantar edisi pertama, dia, kalau saya terjemahkan begini, untuk memahami bagian pertama, tidak terkecuali bagian yang membahas tentang komoditi, ya menurutnya itu menampilkan kesulitan besar, tutur Marx pada pengantar edisi pertama. Jadi pada bagian ini, kita tidak berharap untuk memahami pemikiran Karl Marx secara menyeluruh, melainkan hanya memahaminya sepintas saja, dan sisanya menjadi pekerjaan rumah masing-masing untuk memahaminya pada satu keperluan akademik.
Beberapa penulis pada masa Marx juga menganggap sulit penuturan gagasan Marx dengan dialek Jerman ya. Itu juga ditulis oleh Marx ya pada pengantar edisi kedua. Jadi Marx juga membaca komentar-komentar terhadap bukunya ya, dan dia menangkap ternyata para pembacanya itu juga ya cukup kesulitan memahami pemikiran tertulisnya. Ya istilah sekarang apa namanya, netizen ya. Marx tidak mengadopsi filsafat Hegel secara taklid, secara bulat-bulat itu. Ia menyatakan sendiri bahwa terdapat pemikiran yang berbeda dengan Hegel. Bahkan ia memberikan kritik terhadap Hegel. Nah, ini saya screenshot ya dari buku Marx nih. Ini kualitas cetakan pada tahun 1800-an itu ya. My dialectic method atau metode dialektika saya is not only different from the Hegelian. Tidak hanya berbeda dengan para pengikut Hegel, tapi juga direct opposite, tapi malah beroposisi, malah berseberangan begitu. Bagi Hegel, ya proses hidup itu adalah human brain atau pikiran manusia atau otak manusia. Jadi bagi Hegel itu proses hidup itu adalah pikiran manusia. Contohnya adalah proses berpikir, ya, which under the name of the idea, proses berpikir yang disebut dengan gagasan. Ya, kemudian dia ditransformasi ke dalam subjek yang independen. Subjek yang independen itu berarti subjek yang bebas, tidak ada yang mempengaruhinya. Ya, itulah yang membentuk dunia nyata. Jadi dunia nyata itu, ya menurut Hegel, ditransformasi dari pemikiran yang independen. Dan dunia nyata tidak hanya bersifat eksternal, ya, tapi bentuk fenomenal daripada gagasan. Jadi dunia nyata itu adalah bentuk fenomenal dari sebuah gagasan. With me, maksudnya bagiku, bagi Marx, ya, secara berbeda, secara bertolak belakang, contrary, the ideal atau gagasan itu is nothing else than, nggak lebih dari ya dunia material. Jadi menurut Marx itu, ini tadi dia bilang kan opposite ya. Gagasan itu tidak lebih dari dunia material yang direfleksikan oleh pikiran manusia, reflected by the human mind, dan diterjemahkan ke dalam bentuk pemikiran. Nah itu Marx menyatakan sendiri bahwa dia bukan Hegelian yang taklid ya, dia juga mengkritik Hegel. Marx fokus dengan memahami sifat produksi kapitalis. Objek yang ia tampilkan adalah industri dan pekerja pertanian di Inggris. Objeknya itu. Saat bukunya ditulis, Amerika merayakan kemerdekaan dan Inggris terjadi perpecahan. Tujuan buku ini mencoba mengambil dalil tentang perkembangan masyarakat. Nah, dia menyebutnya the natural law of its itu adalah society movement. Jadi ya hukum alam mengenai perkembangan masyarakat atau evolusi pembentukan ekonomi masyarakat sebagai proses sejarah alam. Nah, kita akan mempelajari dua gagasan Marx, yaitu nilai dan modal serta reproduksi, pertumbuhan dan krisis ya. Kita perlu mencatat bahwa sejauh ini pembahasan tentang nilai atau value menjadi topik yang senantiasa mengawali dan memenuhi pemikiran politik ekonomi klasik. Bahkan hingga saat ini pun ketika saya bertemu dengan teman berpikir saya punya banyak teman, ya, pembahasan tentang nilai selalu saja muncul dalam percakapan ya. Bahkan nilai yang diambil lebih luas lagi, bersumber dari fenomena hidup yang dianggap berarti. Saya kira Anda juga begitu ya, kalau ketemu teman-teman ya membahas tentang sesuatu kemudian mengambil saripati dari yang dibahas itu menjadi nilai-nilai. Jadi sampai sekarang pembahasan tentang nilai itu masih masih dikunyah oleh kita yang namanya manusia. Seperti para pemikir sebelumnya, yaitu Smith, Ricardo, dan Mill, Marx mengawali analisisnya mengenai nilai. Cara pandang Marx bermula dari frase mode of production. Saya memberikan tekanan di situ. Mode of production, yaitu produksi dan akumulasi modal diperoleh melalui eksploitasi tenaga kerja
dalam sistem pasar berbasis pertukaran yang setara atau equal exchange. Nah, ini definisi dari mode of production Marx. Nah, Marx itu mengembangkan pikiran dari mode of production ini. Mari kita pelan-pelan mengkaji resume pemikiran Marx. Ya. Dalam masyarakat sosialis, komoditi diproduksi untuk memenuhi kebutuhan pasar. Gampang memahaminya ya. Produksi ini, produksi itu untuk memenuhi kebutuhan pasar. Di pasar ada penjual, ada pembeli. Setiap komoditi punya dua sisi. Ya, ini saya tampilkan jagung di sini. Ada bentuk alaminya atau nilai guna. Nah, ini nilai guna itu adalah jagung ini untuk apa? Fungsinya apa? Kemudian ada bentuk sosial yang dapat dipertukarkan. Ya, seonggok jagung ini setara dengan berapa kilogram gandum misalnya begitu. Atau 1 ton jagung bisa ditukar dengan berapa ternak ayam misalnya gitu. Nah, itu adalah nilai pertukaran. Jadi ada nilai guna, ada nilai pertukaran. Nilai pertukaran adalah bentuk nyata atau menampilkan jasa tenaga kerja atau human labor dari komoditi yang dimaterialisasi. Ya. Dengan kata lain, dalam nilai pertukaran itu tergantung nilai tenaga kerja yang diukur dengan satuan komoditi. Istilahnya sekarang adalah dimonetize dengan uang. Jadi ya di sini tuh terkandung tergandung human labor ya. Marx mengartikan labor power atau kekuatan kerja sebagai komoditi pekerja yang dimasukkan pada bagian kerjanya dengan menjual komoditi tersebut pada periode tertentu. Jadi dari hasil penjualan itu tersimpan ada labor power atau kekuatan kerja di situ. Dalam persaingan pasar tenaga kerja, rata-rata upah cenderung sama dengan nilai kekuatan kerja yang ditentukan oleh kebutuhan bahan makanan, tempat tinggal, dan pendidikannya. Jadi ya upah itu mencerminkan kebutuhan bahan makanan, tempat tinggal, dan pendidikan bagi pekerja. Bagi Marx, kekuatan kerja adalah komoditas khusus yang dapat menciptakan nilai lebih besar dari biaya produksinya. Kekuatan kerja adalah komoditi yang dapat menghasilkan nilai surplus di atas upahnya. Jadi komoditi itu bukan hanya jagung, tapi ya kekuatan kerja dari pekerja itu didefinisikan Marx juga sebagai bagian daripada komoditi. Ini penting ya. Ya. Penting dalam memahami teori Marx. Modal atau capital bagi Marx adalah komoditi atau barang-barang yang diproduksi untuk mengubah uang yang diinvestasikan supaya menghasilkan uang yang lebih besar atau yang disebut dengan keuntungan atau profit.